Jadi, segera upload foto-foto terbaik kalian dan jangan sampai ketinggalan. Yeay! Haleluya, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melihat lebih jauh firman itu datang bagi setiap kita, mari kita bersatu dalam doa. Tak ada alasan bagi setiap kami ya Bapa untuk kami tidak bersyukur atas setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin saat ini kami ada dalam kondisi yang tidak baik, itu pun tidak mengurangi rasa sukacita dan ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Untuk itu biarlah Engkau beri kami hati yang senantiasa terus mengasihi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan sama-sama akan kami baca, kami renungkan, kami lakukan, kami perkatakan dalam kehidupan kami, boleh semakin membawa kami hidup dalam sukacita yang sesungguhnya yang daripada Engkau. Ini ucapan syukur kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Satu kisah hidup yang dialami oleh Saulus, dan tentunya bukanlah hal yang asing bagi setiap kita semua akan pengalaman hidup yang dialami oleh Saulus. Tetapi kita akan sama-sama belajar dan melihat sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Saulus dalam kehidupannya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap kita manusia pernah memiliki masa-masa yang kelam dalam kehidupan kita. Tak bisa kita pungkiri juga bahwa setiap kita pernah melewati masa-masa yang pahit dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman yang tidak enak, bahkan pengalaman-pengalaman yang memalukan buat setiap kita jika kita kembali menengok kehidupan kita yang pernah kita lewati di hari-hari yang lalu. Tetapi ada satu hal yang menarik yang perlu kita pelajari dari kehidupan Saulus. Dia seorang yang begitu menggebu-gebu pada waktu itu untuk membuat kehidupan orang-orang percaya menjadi tidak nyaman.
Ia lakukan penganiayaan, ia lakukan penghujatan dengan ganas, dengan angkuh, dengan beringas. Dia lakukan itu semua untuk menekan kehidupan orang-orang percaya. Tetapi mari kita akan simak sebuah babak baru, kehidupan yang baru yang dialami oleh Saulus. Sebuah kehidupan yang benar-benar mengubah seluruh aspek kehidupannya. Mari kita akan lihat terlebih dahulu di dalam tulisannya dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan baca kembali buat kita semua. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sebuah perubahan hidup yang luar biasa dialami oleh Saulus ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hidupnya yang tadinya berantakan, hidupnya yang tadinya tidak terkontrol, menjadi kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan dia menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupannya. Pertanyaannya bagi setiap kita saat malam hari ini, bagaimana kita meresponi hidup kita ini terhadap kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah mau dan sanggup mengubah setiap kita ketika kita datang dengan iman kepada Kristus. Dia sanggup memakai kehidupan saya, kehidupan kita semua untuk menjadi terang dan saksi-saksi Kristus. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk semakin dekat melekat kepada Tuhan, mengizinkan Kristus bekerja dengan cara-caranya yang ajaib untuk mengubahkan setiap kehidupan kita semua. Kita bersatu dalam doa. Kami menundukkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berterima kasih untuk pekerjaan pelayanan Roh Kudus yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, yang membuat kami yang tadinya bukanlah siapa-siapa menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk itu biarlah anugerah Kristus boleh bekerja dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi contoh, menjadi teladan, membawa kebenaran bagi setiap mereka semua yang memerlukan kasih karunia Kristus. Pakailah hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh karena kasih karunia Allah dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus senantiasa dalam hidup kami. Kami mau Engkau pakai menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.